Di sebuah ruangan kecil dengan wallpaper kuning bermotif bunga, berdiri dua orang. Seorang wanita parubaya bertubuh kecil dengan rambut beruban dan raut wajah yang keras. Ia memiliki hidung mancung bak elang dan bibir yang tipis. Kalung yang besar dan kasar di dadanya akan bergetar setiap kali ia membuka mulut dan mengucapkan kata-kata yang tajam dan menusuk. "Bo, kamu sadarkan kita tidak bisa hidup seperti ini lagi?" tanya wanita itu sambil mendongak. "Dia menghalangi kita." Pria itu menatap ibunya, Ibu Ratna, dengan pandangan yang bercampur antara kepatuhan, penolakan, dan rasa bersalah. Raut wajahnya yang lembut kini terlihat sangat menyedihkan. Tangannya tergantung lemas, dan matanya memandang kemana saja selain ke arah ibunya. "Dia istriku, Bu." "Kenapa ibu tidak mengerti?" Wanita itu menepukkan tangannya dan mendengus. "Oh, jangan bilang begitu padaku. Istri? Kamu tidak akan selingkuh jika dia memang berarti untukmu. Dan aku tidak akan membersihkan kotorannya lagi. Dia sudah seperti sayuran, dan kamu dengar sendiri kata dokter, dia tidak akan bertahan lebih dari setahun. Apa gunanya melakukan semua ini? Kurasa dia akan baik-baik saja di rumah neneknya. Bisa mengenang kampung halaman dan masa kecilnya." Wibowo hanya bisa menggelengkan kepala dengan ragu. Lagi pula, akan ada warisan yang lumayan setelah dia meninggal. Itu bisa memperbaiki keadaan kita. Jadi, Wibowo menatap ibunya dengan termenung lalu menghela napas. Keesokan harinya, semua tas dan koper berisi barang-barang Sari, istri Wibowo, sudah siap. Ibu Ratna, ibu mertua gadis itu, meletakkannya di lorong, tersenyum sinis saat melihat menantunya yang kebingungan. Sari adalah seorang gadis mungil dan manis dengan rambut terang, yang kini duduk di kursi roda. Pada usia 27 tahun, ia tiba-tiba terserang stroke dan menjadi lumpuh. Sari tidak hanya kehilangan kemampuan untuk bergerak, tetapi juga untuk berbicara. Ia hampir selalu duduk di kursi rodanya dalam diam. Ibu Ratna merawat menantunya saat Wibowo bekerja di sebuah perusahaan asuransi. Terkadang, Sari merasa suaminya sengaja pulang terlambat agar tidak harus menemui istrinya yang tak berdaya, yang bahkan tidak bisa pergi ke toilet sendiri. Harus diakui, Ibu Ratna tidak pernah benar-benar menyukai menantunya. Ia tidak suka dengan ambisi Sari dan keinginannya untuk meraih banyak hal. Menurutnya, seorang wanita seharusnya mendukung suaminya, bukan sibuk seharian mengurus pekerjaan di perusahaan tempatnya bekerja. Sari adalah asisten direktur utama di sebuah perusahaan besar. Seiring waktu, ia ingin mendapatkan promosi dan posisi tetap. Idealnya, ia ingin memiliki bisnis sendiri. Namun, ia belum punya uang maupun kesempatan yang layak. Stroke itu menghancurkan sisa simpati Ibu Ratna terhadap menantunya. Jika sebelumnya ia hanya mengganggu Sari dengan kritikan, setelah kejadian itu ia terus-menerus membentaknya. Ia tidak sabar dengan permintaan bisu Sari dan sering lupa memberikan obat atau makan siangnya. Hanya satu hal yang membuatnya senang. Sari tidak bisa bicara dan tidak mengganggunya saat ia membaca ulang naskah-naskah drama yang pernah ia mainkan di teater dulu. Sementara Wibowo memindahkan koper-koper berat ke mobil, Sari duduk di seberang pintu, menatap apa yang terjadi dengan ngeri. Matanya merah, ia nyaris menangis. "Jangan khawatir," Ibu Ratna tersenyum sinis. "Doktermu bilang jantungmu lemah, kamu tidak akan lama lagi. Udara di desa bagus, mungkin kamu bisa bertahan setahun ini. Rumah di desa. Bukankah kamu selalu ingin kembali ke sana?" Ribuan pikiran berkecamuk di kepala Sari, tetapi tak satu pun yang bisa ia ungkapkan. Tangannya terkulai lemas di pangkuannya. Jika bisa, ia akan meremas kuat kain celana olahraganya, lalu berteriak keras pada ibu mertuanya, mengatakan semua yang ia pikirkan tentang nenek sihir tua beruban itu. "Bowo, sayang, kenapa lama sekali?" Pria yang terengah-engah itu naik ke lantai atas dan mulai bernapas dengan berat. Terlihat jelas bahwa perjalanan itu sulit baginya. Ia menatap ibunya sambil mengulurkan tangan. "Liftnya rusak. Aku harus menggotong semua ini dari lantai 20. Ibu Ratna menepuk tangan dan menggelengkan kepala, menatap menantunya dengan celaan. "Sudah kubilang kita harus sewa kuli angkut. Bu, ibu tahu persis kita tidak punya uang untuk itu. Dulu, setiap hari aku bermain di teater, mengumpulkan penonton satu gedung penuh. Dan Mas Hartono akan datang setelah kuliah untuk melihatku,
kata wanita itu dengan nada melamun. Bisakah aku membayangkan saat itu bahwa aku harus membersihkan popok? Ibu Ratna kembali menatap menantunya dan terdiam. Seorang tetangga, Ibu Vera, melewati mereka di koridor. "Selamat siang," sapa tetangga itu. "Mau pergi kemana?" Ibu Ratna tersenyum lebar. "Oh, Bu Vera. Halo. Ini, kami mau mengantar Sari ke panti rehabilitasi. Kata dokter, ini bisa membantu." "Pasti mahal sekali ya?" Ibu Vera menggelengkan kepala. "Oh, iya, mahal sekali. Tapi kami harus mengencangkan ikat pinggang," desah Ibu Ratna. "Tidak mungkin kami membiarkan menantu kami tanpa pengobatan. Dia sudah berbuat banyak untuk kami." Ibu Vera mengatakan sesuatu lagi lalu masuk ke apartemennya. Senyum dan ekspresi kasihan di wajah Ibu Ratna langsung lenyap. Ia berbalik ke arah putranya dan mengerutkan kening. "Cepat, sebelum seisi gedung tahu rencana kita. Sudah kubilang kita harus melakukannya pagi-pagi sekali." Wibowo mengambil sebuah koper dan mendengus. "Pagi-pagi? Dingin sekali sekarang. Ini musim hujan. Ibu mau aku kedinginan sampai beku?" tanya pria itu, dan tanpa menunggu jawaban, ia keluar dari apartemen, meninggalkan ibunya yang kesal di belakang. Wibowo adalah anak tunggal kesayangan di keluarga Ibu Ratna dan almarhum Bapak Hartono. Mereka melahirkannya di usia yang sudah tidak muda lagi dan sangat memanjakannya. Seorang profesor hukum dan seorang bintang teater drama menyingkirkan urusan mereka untuk membesarkan putra mereka. Hasil dari pengasuhan yang terlalu protektif ini adalah Wibowo yang lemah, yang di usianya, yang hampir 40 tahun masih tinggal bersama ibunya, dan bekerja di pekerjaan bergaji rendah di mana atasannya sering mengejeknya dan rekan-rekannya tidak menyukainya. Hampir 40 menit kemudian, Wibowo selesai memindahkan semua barang dan Sari sendiri. Ia mendudukkan gadis itu di kursi belakang, melipat kursi rodanya. Air mata mengalir dari mata gadis itu, napasnya berat. Matanya, dengan tatapan tidak mengerti dan sedikit harapan, menatap suaminya. "Sari, tenanglah," bisik pria itu pelan sambil memperbaiki sabuk pengaman. "Di sana nanti akan ada tetangga yang merawatmu, kami akan membayarnya dari uangmu, tentu saja." "Hela saha," sela Ibu Ratna. Wibowo mengangkat bahu dan mengangguk. "Ya, kamu tahu kan, keuangan kami sedang tidak begitu baik. Jadi, ya, dari uangmu. Di sana kamu akan lebih baik." Sari menatap suaminya tanpa berkedip, mencoba menemukan setitik belas kasihan atau keengganan untuk melakukan apa yang sedang ia lakukan di wajah pucatnya. Namun, tidak ada semua itu. Hanya ada pandangan gelisah ke sekeliling, mencari orang-orang yang mungkin melihat seorang gadis menangis dan seorang pria yang membawanya ke mobil. Mobil itu meninggalkan rumah Wibowo dan Sari tepat pukul 12 siang. Ibu Ratna melambaikan tangan dan kembali ke rumah untuk membaca ulang buku naskah dramanya yang sudah usang, membayangkan bagaimana ia naik ke panggung dan disambut tepuk tangan dari para penikmat seni yang mengaguminya. Wibowo menghela napas, mempercepat laju mobil. Ia berusaha tidak melihat ke kaca spion, di mana ia bisa melihat mata sembab gadis yang duduk tegap di belakangnya. "Sari, kamu harus mengerti, aku tidak punya pilihan lain." Pria itu bisa bersumpah bahwa gadis itu mengangkat alisnya dengan sinis. Namun, ketika ia mengucek mata, ia hanya melihat wajah istrinya yang kaku. "Ibuku berusaha melakukan yang terbaik untuk kita, dia benar. Aku tidak bisa merawatmu terus-menerus. Aku punya pekerjaan, dia juga sudah tidak muda lagi. Jadi, di sana kamu akan lebih baik, kamu akan punya perawat sendiri. Kamu akan kembali ke rumah nenekmu, yang sering kamu kenang dengan hangat." Jadi, Wibowo kembali terdiam, memalingkan muka dari tatapan istrinya. Namun, ia bisa merasakannya di punggungnya. Seolah-olah tatapan itu membakar jaket tipisnya dan meninggalkan bekas tepat di paru-parunya, membuatnya bernapas lebih cepat. Perjalanan ke desa tempat Sari akan tinggal sangat jauh. Desa itu terpencil dan hampir terbengkalai. Hanya ada beberapa jalan dengan sedikit rumah, satu toko kelontong kecil di tengah desa, dan sebuah puskesmas tua yang ditutup beberapa tahun lalu karena tidak ada yang bekerja di sana. Mobil biru tua itu berhenti dengan suara berderak di depan sebuah rumah kecil dengan taman yang dipenuhi rumput liar dan pagar yang miring. Namun, rumah itu sendiri cukup layak,
setidaknya dari luar. Tamannya penuh dengan pohon-pohon tua dan rumput tebal yang di beberapa tempat lebih tinggi dari pagar. Di depan jendela, ada sebuah bangku tua yang diletakkan di atas 2 tunggul pohon kecil dan seseorang berbaring di atasnya. Sementara Wibowo mengeluarkan istrinya dari mobil, membongkar kursi roda dan barang-barangnya, Sari menatap tanpa berkedip pada siluet yang terbaring di dekat rumah neneknya yang telah lama meninggal. Gadis itu menyipitkan mata, tetapi tidak bisa mengenali siapa itu. "Galuh!" teriak Wibowo. Dari bangku itu, dengan menggerutu, bangkit seorang wanita pendek dengan rambut cepak. Wanita itu berjalan terhuyung-huyung ke gerbang. Wajahnya keriput dan kendor, rambutnya kusut. Ada luka besar di bibirnya, dan di bawah matanya ada memar lama. Galuh mengenakan pakaian yang sama sekali tidak serasi. Kaos kuning dengan tulisan bahasa Inggris, celana pendek hijau yang sama sekali tidak cocok dengan cuaca, dan sepatu hak tinggi usang berwarna merah muda dengan hiasan manik-manik. "Bapak Wibowo," seru wanita itu. "Anda datang lebih awal," kata Galuh dengan terbata-bata. Wibowo mengerutkan kening dan menoleh ke istrinya. "Ini perawatmu, Sari. Kenalkan, namanya Galuh. Dia akan merawatmu mulai sekarang." Sebagai penegasan, Galuh mengangguk dan terhuyung. Jika Sari bisa, ia pasti akan memutar bola matanya. Situasi ini terasa sangat konyol sekaligus mengerikan. Wibowo menurunkan semua koper dari mobil, bahkan membawanya masuk ke dalam rumah. Ia menyelipkan sebuah amplop tipis ke tangan Galuh. Isinya jelas tidak banyak, tetapi dilihat dari penampilannya, itu sudah cukup baginya. Kemudian, pria itu berhenti di depan kursi roda dan menghela napas. "Nah, Sari, kenapa kamu tidak senang? Aku yakin di dalam hatimu kamu tersenyum. Ini kan rumah masa kecilmu." Pria itu memandang sekeliling area yang ditumbuhi rumput liar, gerbang yang hancur tepat di tangannya. Udara segar, perawatan terus-menerus. Apalagi yang dibutuhkan untuk bahagia? Sari ingin mengatakan jutaan pilihan yang akan membuatnya bahagia. Namun, seperti biasa, ia diam, menatap suaminya dengan marah. Setiap tatapannya membawa lebih banyak pikiran daripada yang bisa diucapkan siapapun. Wibowo mengerti itu, dan di dalam hatinya bahkan ada cacing kecil penyesalan yang menggeliat. Tetapi kemudian, kata-kata ibunya dan angka-angka di rekening banknya muncul di benaknya, dan cacing itu terdiam, menantikan nikmatnya uang. Wibowo masuk ke mobil dan melambai pada istrinya dari jendela. Galuh mendekati pasiennya, melambai pada pria itu. "Jangan khawatir, Bapak Wibowo, semua akan baik-baik saja." Pria itu sekali lagi tersenyum dengan terpaksa, dan mobil itu menjauh dari rumah sial itu, meninggalkan Sari sendirian dengan rumah kosong yang ditumbuhi semak belukar dan seorang pemabuk yang tidak hanya berbau alkohol, tetapi juga semua yang bisa ditemukan di desa itu. Setahun kemudian, "Bowo, kamu serius tidak pernah sekalipun memeriksa istrimu?" Ibu Ratna melirik kalender dengan ngeri. "Selama setahun, kamu ini bodoh atau apa, Bowo? Siapa yang mendidikmu seperti ini? Mana tahu, jangan-jangan dia sudah lama meninggal. Atau lebih buruk lagi, malah sudah bisa bangkit dari kursi rodanya." Wibowo mengalihkan pandangannya dari televisi dan menatap ibunya dengan lelah. Ia baru saja pulang kerja dan tanpa sengaja keceplosan bahwa ia tidak pernah sekalipun mengunjungi istrinya. Ibu Ratna terkejut dan marah. "Galuh meneleponku setiap minggu. Semuanya baik-baik saja di sana. Aku mengantarkan uang padanya setiap 3 bulan. Tenang saja, Bu." Ibu Ratna mendengus, mendekati sofa tempat putranya berbaring, merebut remote, dan mematikan kotak sialan itu. "Kalau aku bicara denganmu, kamu harus menatapku saja," kata wanita itu dengan suara keras dan sedikit dramatis, menggoyangkan kepalanya dengan tatanan rambut yang rumit dan tinggi. "Galuh itu siapa? Pemabuk yang kamu tinggalkan untuk merawat istrimu itu? Apa kamu yakin dia merawatnya dan tidak mabuk-mabukan dengan uang yang kuberikan? Mungkin dia sudah lama tidak mengunjungi Sari sementara kamu di sini berbaring menonton televisi." Wibowo memutar bola matanya, menatap dinding dengan hampa. "Ibu mau aku ke sana besok? Baiklah, aku akan menghabiskan satu-satunya hari liburku untuk pergi ke desa terpencil demi melihat istri yang setengah mati." "Ya, Bu, Ibu sangat peduli padaku." Dengan mendengus keras, Ibu Ratna melemparkan remote TV ke putranya,
dan keluar dari kamar, diam-diam mengomelkan semua yang ia pikirkan tentangnya. Keesokan paginya, Wibowo mengemasi beberapa barang, mengambil amplop berisi uang, dan masuk ke mobil. Ia menatap jam dengan sedih, yang baru menunjukkan pukul 8 pagi. Pria itu seharusnya masih bisa tidur, tetapi ia harus pergi entah kemana, dan yang terpenting, entah untuk apa. Ia menganggap kekhawatiran ibunya tidak beralasan. Namun, sejak kecil ia terbiasa untuk selalu mematuhinya dalam segala hal. Perjalanan itu panjang. Sialnya, radio mobil rusak. Keheningan di dalam mobil dan seruan sesekali dari pengemudi lain yang tidak sabar membuat pagi itu semakin buruk. Tepat di pintu masuk desa, sebuah mobil pikap hitam besar melaju kencang ke arahnya. Mobil itu melaju cepat, jelas mengetahui medannya. Di belakang kemudi ada seorang pria yang kelihatannya beberapa tahun lebih muda dari Wibowo. Ia mengerem mendadak saat melihat mobil kota yang melaju pelan dan meminta maaf dengan pelan, mengatakan ia tidak sengaja. Wibowo hanya melambaikan tangan dengan lelah, tidak ingin memulai pertengkaran. Pria itu samar-samar mengingat jalan menuju rumah tempat Sari tinggal. Ia memberikan uang kepada Galuh di pusat kecamatan, tempat wanita itu datang dengan bus khusus untuk mengambil amplop. Wibowo sendiri baru 3 kali ke desa itu, pertama saat mengantar istrinya, kedua saat mencari Galuh, dan ketiga saat ia masih berpacaran dengan Sari dan gadis itu menunjukkan rumah masa kecilnya, bercerita bagaimana ibunya, dan kemudian ia sendiri menghabiskan masa kecil di sana. Mobil biru tua itu berhenti di samping pagar yang hampir baru. Rumput di taman sudah dipotong, tetapi sudah tumbuh cukup tinggi lagi, seolah-olah sudah lama tidak dirawat. Secara umum, area itu tampak tidak terurus, seolah-olah sudah lama tidak ada orang di sana. Wibowo mengerutkan kening dan keluar dari mobil. Ia membuka gerbang dengan hati-hati dan memanggil istrinya, kemudian Galuh, hening. Tidak ada yang menjawab. Pria itu ingin masuk ke rumah, tetapi ada gembok besar yang tergantung di pintu, menghalangi jalannya. Wibowo mencoba menggoyangkan pintu, tetapi tidak terbuka. Ia mengeluarkan ponsel dan mulai menelepon Galuh, tetapi wanita itu tidak menjawab. Pria itu mengusap keningnya dengan lelah dan mengamati area sekitar. Rumah Galuh seharusnya tidak jauh dari sana. Ia menemukannya persis di sebelah rumah Sari. Saat itu, ia berpikir itu adalah keberuntungan besar, tetapi sekarang kecurigaan ibunya tidak tampak begitu bodoh. Galuh tidak bisa dipercaya. Namun, entah kenapa Wibowo tetap mempercayainya. Keluar dari halaman rumah, pria itu berjalan menyusuri jalan untuk mencari rumah Galuh. Rumahnya bahkan lebih buruk daripada rumah Sari. Wibowo masuk ke dalamnya dan menutup hidungnya. Bau tidak sedap menusuk hidungnya. Baunya begitu kuat sehingga Wibowo hanya punya kekuatan untuk memeriksa rumah itu sekilas. Galuh tidak ada di sana, dan ia segera bergegas keluar dari rumah, bernapas dalam-dalam. Setelah mengatur napasnya, ia mengangkat kepala dan melihat seorang wanita gemuk lewat membawa 2 ember. Wibowo berteriak dan berlari ke arahnya. "Permisi, apakah Anda tahu di mana Sari?" Wanita itu mengerutkan kening. "Dia tinggal di rumah itu," Wibowo menunjuk, "dan Galuh, si pemabuk yang merawatnya itu?" Wibowo mengangguk setuju. "Oh, kalau begitu dia kemungkinan besar ada di tempat Pak Samin, dia tinggal di ujung desa, Galuh biasa membeli arak darinya. Anda ini siapa? Tidak penting." Wibowo menepis. "Tolong tunjukkan di mana rumah Pak Samin." "Kenapa tidak?" Wanita itu menunjukkan jalan ke rumah penjual arak lokal itu. Galuh memang ada di dalam. Ia duduk di meja bundar besar, menenggak minuman berwarna kuning yang aromanya menyebar ke segala arah. Wibowo memegangi Galuh dan membawanya keluar. "Di mana Sari?" tanya Galuh dengan lantang, lidahnya keluh. Sepertinya ia menatap lurus ke depan dan tidak melihat apa-apa. "Di mana istriku, dasar pemabuk? Dia tinggal tidak jauh dari sini." Galuh tersenyum, mengangkat tangannya yang tidak mau menurut. "Tapi apa imbalannya buatku?" Dengan marah, Wibowo mengeluarkan dompet dari sakunya dan menarik beberapa lembar uang, memberikannya kepada Galuh. Wanita itu dengan cepat menghitung uang itu dan mengangguk puas. Kemudian, ia melepaskan diri dari cengkeraman pria itu dan masuk ke rumah Pak Samin. Ia keluar dari sana tanpa uang,
tetapi dengan sebotol besar minuman kuning keruh. Ayo. Wanita itu melambaikan tangan dan berjalan terhuyung-huyung, berusaha untuk tidak jatuh. Wibowo mengikutinya. Wanita itu membawanya keluar dari jalan desa. Mereka berjalan lama di jalan yang sepi. Pria itu mulai berpikir bahwa Galuh sengaja ingin membuatnya bingung dan hendak membentaknya, tetapi di kejauhan tampak atap sebuah rumah yang tidak dikenal. Semakin dekat Wibowo dan Galuh ke sana, semakin ia terkejut dengan ukuran rumah itu. Dibandingkan dengan bangunan lain di desa, rumah itu tampak sangat besar. 3 lantai, balkon, taman besar di halaman belakang, beberapa mobil dan mesin pertanian terlihat. Galuh berhenti tidak jauh dari gerbang besi rumah itu dan menunjuk lurus ke depan. Silakan. Ia mengangguk hingga kepalanya hampir copot dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Wibowo sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya sehingga ia tidak menjawab ucapan wanita itu. Ia menekan bel kecil. Terdengar suara ceria yang nyaring. Joko, kok pagi sekali? Wibowo tertegun sejenak. Sari? Tanyanya pelan. Suara di seberang sana terdiam, lalu terdengar helaan napas dalam. Bowo, masuklah. Pintu terbuka. Di hadapan Wibowo terhampar taman besar dan jalan setapak dari batu yang di tepinya tumbuh banyak sekali bunga. Dengan hati-hati melangkah di jalan setapak, Wibowo masuk. Di tangga rumah, berdiri seorang gadis mungil dengan rambut terang. Ia mengenakan setelan krem dan selendang. Ia menatap suaminya dari atas ke bawah. Wajahnya nyaris tanpa ekspresi, seolah mengenakan topeng. Aku sudah mengira kamu tidak akan muncul, gadis itu tersenyum. Tapi, masuklah karena sudah datang. Wibowo kehilangan kata-kata. Ia hanya berjalan perlahan mengikuti istrinya yang melangkah dengan mantap di dalam rumah. Interior rumah itu ditata dengan sederhana namun berselera tinggi. Warna-warna yang menyenangkan, hiasan dan lukisan yang indah, karpet yang lembut dan bersih. Salah satu pintu menuju ke sebuah ruang kerja kecil dengan komputer dan meja yang dipenuhi kertas-kertas. Oh, jangan lihat ke sana. Berkas-berkas kami berantakan sekali akhir-akhir ini, perlu dirapikan. Wibowo tidak mengerti apa-apa, tetapi ia mengalihkan pandangannya ke istrinya, yang terlihat lebih baik daripada sebelum stroke. Wajah putihnya dihiasi rona sehat, bibir merahnya berkilauan, dan matanya sedikit dirias. Tidak ada yang berlebihan, tetapi rasanya Wibowo belum pernah melihat kecantikan seperti itu. Sari membawa suaminya ke sebuah ruangan besar dengan sofa dan kursi-kursi. Aku buatkan teh dulu, baru kita bicara. Sari pergi ke dapur untuk membuat teh, sementara Wibowo tinggal sendirian di ruangan itu. Ia duduk di kursi, tidak mampu melepaskan pandangannya dari keindahan ruangan itu. Lukisan, sofa, bunga, karpet semuanya terasa tidak nyata. Pria itu bahkan mencubit dirinya sendiri untuk membuktikan bahwa ini nyata. Ia tidak bisa percaya bahwa ia berharap melihat istri yang sakit di kursi roda, tetapi yang muncul di hadapannya adalah seorang wanita cantik yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Sari kembali beberapa menit kemudian dengan nampan besar berisi beberapa cangkir teh. Ia memberikan satu cangkir kepada suaminya dan mengambil satu untuk dirinya sendiri, duduk dengan anggun di seberangnya. Tidak menyangka? Tanyanya pelan. Pria itu menggelengkan kepala. Aku juga tidak menyangka bahwa demi uang, suami yang kucintai akan mengirimku untuk mati. Aku pikir. Simpan saja alasanmu yang tidak masuk akal itu, pinta Sari. Aku tahu segalanya tentangmu, sayang. Kamu terlalu buruk dalam menyembunyikan kebenaran. Ini semua tentang warisanku. Ketika aku menerima surat wasiat dari nenekku di Belanda, aku sangat senang, membayangkan kehidupan seperti apa yang akan kita jalani sekarang. Tapi kemudian aku melihat sesuatu yang membuatku berubah pikiran. Apa? Tanya Wibowo terbata-bata. Ia memegang cangkir teh panas itu seolah tidak merasakan sakit dan menatap lurus ke wajah istrinya, berharap melihat sesuatu yang bisa membantunya memahami apa yang sedang terjadi. Ingat temanku? Tanya Sari. Rina, kami bekerja bersama di perusahaan. Wibowo mengangguk. Dialah yang menasihatiku untuk mengubah hidupku. 1,5 tahun yang lalu, Rina yang tinggi dan anggun duduk di kursi sebuah restoran kecil tempat atasan mereka mengirim mereka untuk negosiasi yang sudah selesai. Makan malam sudah dibayar. Kenapa tidak bersenang-senang? Sari tersenyum, duduk dengan nyaman di seberang Rina.
Rina adalah rekan kerja Sari. Ia bekerja di perusahaan yang sama, beberapa tahun lebih tua, dan menjabat sebagai kepala departemen. Ia selalu mengenakan setelan formal dan memiliki pendapat yang sangat tegas tentang banyak hal, terutama yang berkaitan dengan keuangan. Sari membuka tas tangan kecilnya, mengeluarkan sebuah amplop, dan menyerahkannya kepada temannya. Lihat ini. Menurutmu asli? Rina dengan penasaran membuka amplop itu dan membaca suratnya. Itu adalah surat dari Belanda. Siapa Anna van der Berg? Nenekku, jawab Sari. Dari pihak ayah. Dia menikah dengan orang Belanda ketika ayahku berusia sekitar 6 atau 7 tahun, dan mereka pindah ke sana. Kemudian ayah kembali ke Indonesia dan bertemu dengan ibu. Terakhir kali aku melihat nenek saat pemakaman ayah, dia menawariku untuk ikut bersamanya. Dan kenapa kamu tidak setuju? Aku harus meninggalkan Bowo? Tanya Sari dengan heran. Di sini ada ibunya, pekerjaannya. Dan aku tidak pernah bermimpi tinggal di luar negeri. Rina menatap rekannya dengan tidak mengerti. Kamu ini tidak bisa diperbaiki, Sari. Menukar kehidupan yang baik di Belanda dengan seorang pria. Sari memutar bola matanya. Ia tahu betul pandangan temannya tentang suaminya dan memilih untuk tidak mendengarkannya. Rina selalu sangat tajam dalam perkataannya, yang membuatnya memiliki karier yang baik tetapi sedikit teman. Mereka semua lari dari kelugasannya. Bowomu itu bahkan siap menjual ibu kandungnya demi uang. Apa kamu tahu berapa banyak yang diwariskan nenekmu? Ada surat terlampir, jawab Sari. Dia menulis bahwa aku adalah kerabat terakhirnya yang tersisa, dan sebagian warisannya dia berikan kepada anak-anak suaminya, dan sebagian lagi untuk. Dilihat dari surat itu, jumlahnya cukup besar. Serta sebagian kecil saham di sebuah properti di Belanda. Kamu harus pergi ke sana untuk menerimanya? Tanya Rina. Ada instruksi tentang apa yang harus dilakukan. Warisan bisa diterima di Indonesia, notarisnya akan datang sendiri ke sini. Seorang pelayan datang membawakan makanan. Mereka memesan salad dan segelas anggur. Aku bisa bayangkan betapa senangnya Bowo. Dia selalu bermimpi punya uang, punya bisnis sendiri. Kamu juga bermimpi, sela Rina sambil mengayunkan garpu. Dan tidak seperti dia, kamu punya kemampuan untuk menjalankannya. Jangan bicara seperti itu tentang Bowo. Dia orang baik, hanya saja dia kurang beruntung. Rina tertawa keras. Ya, dan yang paling sial adalah ibunya. Aku masih tidak mengerti kenapa kalian tinggal bersamanya padahal bisa pindah. Sari mengangkat bahu. Ibu Ratna tidak bisa tinggal sendirian. Dia tidak terbiasa. Dan bagiku tidak terlalu sulit untuk menoleransinya. Rina mendengus tidak puas dan menyesap anggurnya. Aku sarankan jangan bicara tentang warisan ini. Mereka entah akan mengirimmu ke liang lahat demi uang itu, atau akan mulai merayumu dan mengambil semuanya sampai habis. Sari memukul meja dengan telapak tangannya, dan menatap temannya dengan mengancam. Aku dan Bowo saling mencintai. Hal seperti itu tidak akan terjadi. Jangan memperburuk suasana. Kamu terlalu buruk sangka pada keluargaku, benarkah? Percakapan itu berakhir tanpa hasil. Malam itu juga, Sari pulang ke rumah, menceritakan tentang warisan itu kepada keluarganya, menunjukkan amplopnya. Gadis itu belum pernah melihat mereka sebahagia itu. Malam itu, Ibu Ratna membuka sebotol anggur mahal, dan Wibowo, meskipun biasanya sangat hemat, memesan makanan dari luar untuk merayakannya. Sari merasa hidupnya mulai membaik. Beberapa minggu kemudian, Sari berjalan di jalanan, tersenyum pada semua yang ada di sekitarnya. Kehidupan di rumah menjadi lebih baik. Ibu Ratna berhenti mengkritiknya. Wibowo mulai pulang lebih awal dari kantor dan lebih banyak meluangkan waktu untuk istrinya. Sari yakin hidupnya telah menjadi lebih baik dan akan selalu seperti itu. Gadis itu memutuskan untuk berhenti di dekat toko pakaian pria. Ia ingin memberikan hadiah untuk suaminya dan membelikan dasi baru, semua dasi lamanya sudah membosankan. Sari terpaku menatap etalase dan tidak memperhatikan apapun di sekitarnya. Kemudian, ia menoleh dan melihat Wibowo. Ia ingin memanggilnya, tetapi kemudian ia melihat seorang gadis berjalan ke arahnya. Pria itu memeluknya dan menciumnya. Karena pukulan yang tak terduga itu, Sari terhuyung dan bersandar pada etalase untuk menjaga keseimbangan.
Ia tidak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. Sari tidak membuat keributan. Ia hanya pulang ke rumah dan tidur lebih awal, memikirkan apa yang terjadi sebelum tidur. Keesokan paginya, gadis itu mengambil cuti dari pekerjaan dan pergi ke sebuah agen detektif swasta lokal. Di balik meja kecil, duduk seorang pria kurus berkacamata. Ia sedang membaca koran dan minum kopi. Sari duduk di seberangnya dan menceritakan situasinya. Apa yang Anda butuhkan secara spesifik? Semuanya, kata Sari. Bagaimana mereka bertemu, berapa lama mereka berhubungan, percakapan mereka, tindakan mereka, tempat pertemuan mereka. Aku ingin tahu segalanya. Pria itu bersiul, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya ia terkejut dengan semangat gadis itu. Namun, ia memilih untuk diam agar tidak kehilangan klien. Selama seminggu penuh, Sari berada dalam keadaan gamang. Ia tidak berani menceritakan kebenaran kepada Rina, tidak ingin mendengar kata-katanya tentang betapa benarnya dia. Tetapi harus diakui, Rina memang benar. Seolah-olah ia selalu bisa melihat Wibowo dengan jelas. Karena tidak menyukai hubungan mereka, ia menolak menjadi saksi di pernikahan mereka yang sangat menyinggung Sari. Mereka segera berdamai, tetapi bekas luka di hati gadis itu masih ada sampai sekarang. Baru sekarang ia mulai memahami temannya, yang hanya ingin menyadarkannya. Seminggu kemudian, Sari duduk sendirian di sebuah kedai kopi kecil, meminum kopi yang sudah dingin. Ia merenungkan apa yang sedang terjadi. Di kepalanya, semua tidak bisa menyatu menjadi satu gambaran. Gadis itu selalu berusaha demi suaminya, melakukan semua yang diminta olehnya atau ibunya. Ia bahkan menginjak harga dirinya, menurunkan ambisinya. Pikiran gadis itu terganggu oleh dering telepon. Detektif itu memintanya untuk datang. Melemparkan selembar uang ke meja, Sari mengambil tasnya dan bergegas ke agen itu, untungnya tidak jauh. Ia masuk dan duduk di seberang pria itu, yang seperti sebelumnya, sedang membaca koran dan minum kopi. Ia mengangkat kepalanya ke arah kliennya, dan membenarkan kacamatanya yang melorot. Anda tahu, Anda beruntung selingkuhan suami Anda ternyata sangat cerewet. Benarkah? Tanya Sari, tidak ingin mendengar jawaban atas pertanyaannya. Tapi pria itu tetap mengangguk. Aku harus mengikutinya hampir seminggu, mewawancarai teman-temannya, tapi aku tahu segalanya. Namanya Lia. Usianya 22 tahun, lulusan Universitas Keguruan. Mereka bertemu dengan suami Anda beberapa bulan yang lalu, sepertinya di jalan. Terima kasih atas informasinya. Bagaimana dengan bukti seperti video atau detektif itu, dengan senyum lebar, meraih laci mejanya dan mengeluarkan sebuah perekam kaset kuno yang besar. Sari benar-benar terkejut melihatnya. Ia tidak pernah melihat alat seperti itu sejak kecil. Sepertinya alat seperti itu sudah tidak diproduksi lagi. Setelah memutar sesuatu, pria itu menyalakan rekaman yang keras dan kadang-kadang berderak. Bo! Seru suara wanita yang nyaring. Ini untukku? Ya Tuhan, indah sekali. Pasti mahal ya, untukmu, tidak ada uang yang sayang, kata Wibowo dengan suara puas. Nanti kalau aku buka bisnis sendiri, aku bisa memanjakanmu dengan perhiasan seperti ini setiap hari. Kapan itu, Bowo? Tanya gadis itu. Katamu kamu belum punya uang untuk bisnis sendiri. Tidak ada suara. Tetapi Sari yakin Wibowo tersenyum lebar. Istriku punya. Dia baru saja dapat warisan dari neneknya. Kita buka bisnis dengan uangnya dan hidup bahagia. Kamu akan mencampakkannya, kan? Kata suara itu seolah melalui bibir yang cemberut. Begitu dia tidak berguna lagi untukku, ya, kata Wibowo dengan keras. Rekaman itu terus berlanjut. Pria dan gadis itu mengatakan sesuatu, tetapi Sari sudah tidak mendengarkan lagi. Ia tenggelam dalam pikirannya, duduk dengan punggung yang lurus sempurna dan menatap lurus ke depan. Ia teringat perkenalannya dengan suaminya dan betapa bahagianya ia saat pria itu melamarnya. Sari 11 tahun lebih muda dari Wibowo. Mereka bertemu saat ia menyelesaikan kuliah ekonomi. Ia mengajaknya ke kafe-kafe yang nyaman, membawanya berjalan di taman di bawah bintang-bintang, membelikan tiket teater dan konser. Ibu Ratna saat itu tampak sangat baik dan ramah. Sari, yang baru saja kehilangan ibunya, jatuh cinta pada keluarga terpelajar itu,
dan siap menikah dengan Wibowo yang tidak kaya dan pemalu. Rina menentangnya, tetapi Sari tidak mendengarkan. Ia tenggelam dalam perasaan baru. Di kepala gadis itu muncul kenangan saat ia dan Bowo memilih jas untuk pernikahan dan bagaimana setelah upacara mereka membongkar hadiah, menghitung kerabat mana yang memberi paling banyak. Saat itu, gadis itu sangat bahagia. Ia yakin akan selalu bahagia seperti itu. Meskipun Wibowo sama sekali tidak senang dengan mimpinya tentang bisnis dan karier. Ia, dan terutama ibunya, menginginkan keluarga dan anak-anak. Gadis itu belum siap untuk itu. Ia menginginkan lebih. Sekarang, semua mimpi dan harapan tentang kehidupan bersama hancur dalam sekejap. Bowo yang sama yang tidak pernah meninggikan suaranya pada istrinya, sedang merenungkan bagaimana ia akan membuka bisnis dengan uang Sari dan meninggalkannya. Ini terasa begitu liar, sehingga gadis itu duduk termenung menatap dinding selama beberapa menit. Detektif itu tidak mengganggunya. Ia pernah melihat reaksi yang lebih buruk. Ini adalah yang paling normal. Suatu kali, seorang istri yang gila memecahkan jendelanya dalam kemarahan pada suaminya. Saat itu terasa seperti puncak kekecewaan dan kemarahan. Tetapi sekarang, ia menatap mata gadis itu dan melihat kebencian dan rasa sakit yang meluap-luap yang bahkan menguasainya. Pria itu bangkit dari tempatnya dan pergi mengambil air untuk kliennya. Sari meminum air itu dalam sekali teguk, lalu teringat kata-kata temannya bahwa Wibowo siap menjual ibu kandungnya demi uang. Gadis itu saat itu tidak percaya pada Rina, tetapi sekarang itu terasa benar. Di kepala gadis yang cerdas itu, sebuah rencana mulai terbentuk. Di wajahnya muncul seringai jahat, dan detektif itu mundur. Ia belum pernah melihat ekspresi wajah seperti itu. Beberapa bulan kemudian, mobil biru tua Wibowo menjauh dari pagar miring di belakang tempat Sari ditinggalkan. Kursi rodanya dipegang oleh Galuh, meskipun lebih tepatnya Galuh yang berpegangan pada kursi roda itu. Begitu mobil itu hilang dari pandangan, Sari bangkit dari tempatnya. Galuh membuka matanya lebar-lebar, menatap wanita yang baru saja bangkit dari kursi rodanya setelah stroke. Galuh, mari kita buat kesepakatan. Saya akan membayar Anda sama seperti yang dibayarkan suami saya, dan Anda tidak akan memberitahunya tentang apa yang Anda lihat. Galuh mengangguk dengan bingung, tidak mampu bertanya. Ia masih berpegangan pada kursi roda. Bagus sekali. Kita akan menjadi teman baik. Ini bayaran pertama Anda. Sari menyerahkan beberapa lembar uang. Anda datang setiap bulan, dan saya akan memberi Anda uang. Sebaliknya, Anda harus melaporkan kepada suami saya bahwa kondisi saya tidak berubah dan dia tidak perlu datang. Mengerti? Wanita itu mengangguk, menyambar uang itu, dan pergi tanpa pamit. Sementara itu, Sari masuk ke dalam rumah untuk berganti pakaian. Di dalam rumah tua itu, semuanya berdebu. Perabotan ditutupi kain. Sampah berserakan di mana-mana. Satu jendela bahkan pecah, mungkin anak-anak mencoba masuk. Sari mendekati sofa merah tua, menyingkirkan kain penutupnya, dan duduk dengan lelah. Awan debu terbentuk di sekelilingnya. Gadis itu mengeluarkan ponsel dari sakunya, yang secara ajaib tidak ditemukan oleh Ibu Ratna, dan menekan satu-satunya nomor yang bisa ia percayai. Datanglah. Semua terjadi persis seperti yang kamu katakan. Iya, rumah di desa. Aku menunggu. Melempar telepon ke samping, Sari berbaring. Ribuan pikiran berkecamuk di kepalanya. Ia memikirkan segalanya, dan tidak memikirkan apa-apa sekaligus. 1,5 jam kemudian, ketika Sari sudah membersihkan rumah, berganti pakaian, dan menyiapkan makanan, pintu terbuka dan masuklah seorang gadis tinggi dengan setelan biru formal. Di tangannya ada sebuah kantong kecil berisi anggur dan makanan bawa pulang. Aku tidak tertarik dengan telur dadarmu, Rina tersenyum, menunjuk ke wajah tua yang kotor yang dilapisi lapisan lemak begitu tebal sehingga mungkin tidak bisa dibersihkan. Syukurlah kamu bawa anggur, tanpa itu, aku pasti tidak akan bisa melewati hari ini. Rina memandangi rumah itu dan mengangguk setuju pada pikirannya sendiri. Kemudian, pandangannya tertuju pada bungkusan popok dan ia menggelengkan kepala. Kamu duduk di tempat menjijikkan ini selama 3 minggu. Ini benar-benar menjijikkan. Ya, aku tidak bisa tidak setuju, tapi tahu apa yang lebih membuatku tegang?
Tanya Sari sambil mengeluarkan piring dari lemari. Apa? Rina mengelap meja dan menata wadah makanan. Ibu Ratna hanya mengganti popokku sekali sehari, sepertinya dia tidak menyadari bahwa aku hanya buang air sekali sehari. Dia begitu asyik membaca novelnya sehingga tidak mendengar saat aku bangun dan berjalan di sekitar rumah. Rina tertawa. Kalau kamu pergi dari rumah selama beberapa hari, dia pasti tidak akan menyadarinya. Asalkan kamu letakkan album fotonya di sebelahnya. Tepat sekali, Desa Sari, duduk di meja. Aku masih tidak percaya mereka meninggalkanku untuk mati. Dan mereka percaya pada diagnosis yang dibuat-buat. Mereka mendengar bahwa aku tidak akan hidup lama lagi dan mulai bersuka cita. Mereka tidak punya waktu untuk memikirkan kebenaran diagnosis yang disebutkan oleh Dr. Petrus. Rina dan Sari mulai makan, merenungkan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Aku akan tinggal di sini 1-2 bulan, sampai aku tahu bagaimana harus hidup selanjutnya. Aku tidak punya rencana sama sekali untuk masa depan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak punya rencana. Dan apa yang akan kamu lakukan di sini? Tanya Rina. Rumah tua yang terbengkalai, taman yang ditumbuhi semak belukar, desa terpencil. Kamu dan tempat seperti ini tidak cocok. Jika aku sekarang terjun begitu saja, aku pasti akan gagal. Kondisinya tidak memungkinkan, jelas Sari. Kamu tahu, aku sudah lama meninggalkan mimpiku tentang bisnis sendiri. Semua draft dan ide sudah lama berdebu di suatu tempat di apartemen. Dan sepertinya semuanya sudah tidak relevan lagi. Aku akan tinggal di sini, beristirahat, mungkin akan terpikir sesuatu. Aku sudah lama tidak liburan. Rina mengangkat bahu. Ia tidak tahu harus berkata apa kepada temannya. Untuk pertama kalinya, ia kehabisan kata-kata. Ia tidak menyukai Wibowo, entah kenapa. Ia bertindak bodoh ketika menolak menjadi saksi, tetapi ia tidak pernah berpikir bahwa Wibowo mampu melakukan hal seperti itu. Ia hanya bercanda ketika mengatakan bahwa Wibowo siap menjual ibu kandungnya. Baginya, Wibowo tampak seperti pria lemah yang tidak mampu melakukan apapun selain menjual asuransi. Tapi ia mampu meninggalkan seseorang untuk mati, dan bukan sembarang orang, melainkan istrinya sendiri. Ini terasa seperti sesuatu yang sangat liar. Rina menginap semalam bersama temannya di rumah itu dan pulang keesokan paginya. Sari mengundurkan diri dari pekerjaannya, tetapi Rina tidak. Dan ia tidak punya warisan kaya dari neneknya. Hari baru Sari dimulai dengan mandi air dingin. Untungnya, di rumah neneknya ada air dan bahkan gas. Dulu, orang tuanya memasang semua fasilitas untuk neneknya di rumah itu, tetapi tak lama kemudian neneknya meninggal, tidak sempat memanfaatkannya sepenuhnya. Mandi air dingin mampu sedikit menyegarkan kepala yang penuh pikiran, dan Sari menghela napas dalam-dalam, merasakan tetesan air es menghantam punggungnya. 3 minggu hidup di neraka telah berlalu. Ia menguji suaminya. Ia berharap melihat setidaknya setetes perhatian atau cinta darinya. Tetapi yang ia dapatkan hanyalah kebencian dan penantian akan kematiannya yang segera. Ini adalah yang paling mengerikan. Oleh karena itu, Sari tidak bisa dengan cepat kembali ke ritme semula. Kehidupan yang biasa telah berakhir. Ia perlu menyemangati dirinya sendiri. Mengambil uang dari koper yang ia sembunyikan saat tidak ada yang melihat, gadis itu pergi ke toko. Ia samar-samar mengingat lokasinya dan memutuskan untuk bertanya kepada penduduk desa. Untungnya, pagi masih awal dan semua orang sedang pergi bekerja atau ke kebun. Musim gugur, udara di luar dingin, terutama di pagi hari, dan Sari membungkus dirinya lebih erat dengan mantel tua yang ditemukan di lemari. Toko itu berhasil ditemukan tanpa bantuan orang yang lewat. Toko itu persis sama seperti 20 tahun yang lalu. Gadis itu tersenyum melihat papan nama berwarna-warni yang familiar dan jendela buram tempat terlihat rak-rak dan seorang penjual gemuk dengan celemek biru. Masuk ke dalam, Sari menghirup aroma roti segar dan limun yang disukai oleh penjual itu. Wanita itu bernama Ibu Wati. Ketika Sari masih kecil, ia baru mulai bekerja di sini. Sekarang, ia mungkin sudah menjadi kepala toko. Bu Wati, selamat pagi. Apakah ibu mengenali saya? Tanya Sari. Wanita itu berpikir sejenak. Wajahnya familiar, ya, tapi tidak ingat siapa. Saya cucu Mbah Marni.
Dulu saya sering ke sini waktu kecil. Oh, Sari. Kenapa ibu tidak mengenalimu? Seru wanita itu sambil keluar dari balik meja kasir. Ia memeluk Sari dan mencium pipinya. Sudah lama sekali kamu tidak ke sini. Tapi di sini tidak ada yang berubah. Saya perhatikan. Bolehkah saya membeli beberapa bahan makanan? Tanya Sari sambil melihat-lihat rak. Rak-rak itu penuh dengan makanan, meskipun tokonya terlihat sangat kecil. Gadis itu membandingkan harga dan menyadari bahwa harganya bahkan lebih mahal daripada di kota. Harganya memang mahal sekali. Ibu Wati merentangkan tangannya. Saya mau roti tawar dan roti gandum, masing-masing satu, susu sebotol, mentega dan minyak goreng, makaroni, beras ketan, beras, dan kacang hijau, masing-masing 1 kilogram. Keju, gula, garam, ten. Oh, Sari, kalau mau beli produk susu, ke Bu Lastri saja. Dia tinggal di dekatmu. Susu ini, wanita itu menunjuk kerak, bahkan kucing saja malu meminumnya, kedaluarsanya setengah tahun lagi. Di mana ada susu bisa tahan selama itu? Kalau mau sayuran kentang, bawang, bit, wortel pergi ke Pak Dimitri, di sini kami semua ambil dari petani lokal, tapi sudah lama disimpan. Di desa, hampir semua orang punya kebun sendiri. Dan Pak Dimitri selalu menjual dengan harga murah. Tanya saja jalannya, dia tidak jauh dari toko ini. Ibu Wati terdiam. Ucapannya terpotong oleh lonceng dan seorang pria yang masuk ke toko. Ia mengenakan pakaian kotor. Wajahnya sangat serius. Ia mendorong Sari dari meja kasir dan berkata dengan keras, "Wati, beri aku air mineral 2 botol. Dan seharusnya ada pesanan untukku di sini. Kotak berisi obat-obatan dan racun hama. Sebentar lagi musim tanam, tidak ada yang untuk menyemprot." "Joko, apa kamu tidak lihat ada pembeli di sini?" tanya Ibu Wati dengan tegas. Joko melirik gadis itu sekilas dan menepis. "Dia orang kota, kalau butuh, biar beli di kotanya saja. Aku butuh segera." "Joko," Ibu Wati menatapnya dengan tajam. Sari mengangkat tangan dengan isyarat damai. "Biarkan dia duluan, Bu Wati. Sepertinya dia lebih membutuhkannya." Ibu Wati, dengan tatapan tidak puas, pergi mengambil kotak itu. "Apa tidak bisa menunggu beberapa menit saja?" Pria itu tinggi, berambut hitam. Tangannya adalah tangan pekerja, dan tatapannya tajam. Sari tidak pernah melihat orang seperti itu sejak kecil. Meskipun penampilannya pekerja dan sedikit tidak rapi, Joko adalah pria yang cukup tampan dan muda. Usianya jelas di atas 30, tetapi tidak lebih dari 40. Ia menatap gadis itu dengan menyipitkan mata. "Apa itu penting sekali bagi Anda?" tanya pria itu dengan kasar. "Saya tidak terburu-buru, tentu saja. Tapi bahkan di kota pun orang mengantre. Dan percayalah, di sana orang lebih terburu-buru daripada Anda." Sari tersenyum dan berbalik, merasakan tatapan tajam mata coklat pria itu di punggungnya. Ibu Wati keluar dengan sebuah kotak berat dan menyerahkannya kepada pengunjung itu. "Ambil ini. Air mineral ada di sana." Ia menunjuk ke sudut jauh di mana memang ada air mineral dalam kemasan plastik. "Nanti bayarnya." "Iya." Joko mengangguk, mengambil 2 botol air mineral, dan keluar dari toko tanpa pamit. "Siapa itu?" tanya Sari pada Ibu Wati. Wanita itu melambaikan tangan dan pergi ke rak dengan sembako. "Petani lokal. 8 tahun yang lalu dia mewarisi rumah kecil dan ternak dari ayahnya. Dia memutuskan untuk bertani. Membangun semuanya sendiri, mempekerjakan pekerja, berjuang keras. Dia ingin menanami ladang, tapi untuk saat ini hanya kebun besar yang dia tanami dan menjual hasilnya di toko kami dan di desa-desa tetangga. Orangnya sih tidak jahat, tapi sedikit kasar. Tidak ada yang tahu kenapa." Sari membeli beberapa kantong bahan makanan dan membawanya pulang. Kantong-kantong itu berat, dan ia nyaris tidak sampai. Tapi kulkas kecil di rumah sekarang tidak terlihat begitu kosong lagi. Kemudian, gadis itu pergi membeli sayuran dan produk susu dari orang-orang yang direkomendasikan oleh Ibu Wati. Meskipun di kota gadis itu terbiasa membeli semuanya di toko, di desa lebih murah dan lebih baik membeli dari penduduk biasa. Pak Dimitri memang tinggal tidak jauh dari toko.
Ia memiliki sebidang tanah yang luas dan 2 ekor kambing yang mengembik keras saat melihat Sari. Di masa kecil, gadis itu takut pada binatang, jadi sekarang ia menghindarinya. Di rumah, Sari menemukan seorang lelaki tua yang sedang membuat kursi. Gadis itu menjelaskan situasinya dan memperkenalkan diri. Sari, senang sekali bertemu denganmu. Lelaki tua itu tersenyum di balik janggut abu-abunya yang tebal. Sudah lama sekali tidak ada orang muda di desa ini. Kamu yang pertama setelah bertahun-tahun. Dan cucunya Marni pula. Aku hanya ingat putrinya, Nani. Itu ibu saya. Gadis itu mengangguk. Jadi, mau beli sayuran? Bisa ku beri apel juga sebagai bonus, Pak Dimitri tersenyum. Apelku bagus, matang, dan manis. Tahan lama di musim dingin dan bagus untuk dibuat kompot dan selai. Mau? Sari tersenyum gembira. Namun, senyum itu hilang dari wajahnya ketika ia keluar dari rumah lelaki tua itu dengan 3 kantong besar yang beratnya 2 kali lipat dari kantong sebelumnya. Pak Dimitri memutuskan untuk menjual bahan makanan untuk 1,5 bulan, sepertinya ia pikir gadis itu hanya akan makan kentang dan bit. Sari merasa tidak enak untuk menolak, jadi ia mengorbankan punggungnya, yang jelas tidak tahan dengan beban itu. Setelah berjalan hanya beberapa langkah, Sari berhenti, meletakkan kantong-kantong itu dengan berat di tanah. Tidak jauh darinya, sebuah mobil pikap hitam berhenti. Butuh bantuan? Mendengar suara yang familiar, Sari mengangkat matanya dan melihat Joko sedang memeriksa kantong-kantong gadis itu. Mengingat kata-kata pria itu di toko, gadis itu mulai berpikir, ia tidak ingin pergi dengan orang yang tidak tahu sopan santun, tetapi ia juga tidak ingin membawa kantong-kantong besar itu. Jadi, ia terpaksa sekali lagi menginjak harga dirinya. Ya, tidak ada salahnya. Joko keluar dari mobil dan mengambil kantong-kantong itu. Belanja ya belanja, Anda mau tinggal di sini selama musim dingin? Tidak. Mau membuat kompot dan menggoreng kentang. Gadis itu tersenyum dan mengambil kantong yang lebih kecil, membantu memuatnya ke bak mobil. Joko berbalik dan mengambil kantong itu dari tangan gadis itu. Sari merasakan sentuhan hangatnya dan terdiam sejenak. Kemudian, ia melepaskan kain kasar itu dan mundur beberapa langkah. Joko meletakkan kantong itu dan menutup bak mobil. Tunjukkan jalannya. Kemana Anda mau diantar? Tentu saja akan saya tunjukkan. Kata Sari sambil duduk di kursi penumpang. Jadi, Anda dari kota? Tanya Joko saat menyalakan mobil. Iya, kata Sari dengan termenung. Dan apa yang menarik Anda di sini? Saya besar di sini, Sari mengangkat bahu. Lalu ada masalah di rumah, dan saya perlu menyendiri sejenak. Teringat rumah ini. Saya selalu suka desa ini, tenang dan damai. Tidak ada yang mengganggu pikiran. Ya, memang begitu. Joko mengemudi dengan cepat. Entah ia sedang terburu-buru atau itu adalah gaya mengemudinya. Namun, ia tidak hanya terburu-buru saat mengemudi. Di toko atau di jalan, ia juga tidak pernah berlama-lama. Jadi, Sari memutuskan bahwa itu adalah ciri khasnya. Kantong-kantong itu diturunkan dan bahkan dibawa masuk ke dalam rumah. Joko berjalan melewati rumput yang setinggi pinggangnya. Rumput itu sudah mulai mengering, jadi berdesir keras di bawah kakinya. Tidak ada yang membabatnya sama sekali. Nenek melakukannya sendiri, hampir sampai akhir hayatnya. Dia bisa melakukan apa saja, mulai dari menjahit sampai memperbaiki atap. Sedangkan saya, orang kota manja. Di desa kami, hampir tidak ada wanita yang bisa membabat rumput, bahkan dengan mesin pemotong listrik. Kesetaraan gender belum sampai ke sini, Joko tersenyum. Anda dari kota, kan? Ya, jawab pria itu dan melirik jamnya. Sudah jam berapa ini? Saya harus pergi. Ngomong-ngomong, nama Anda siapa? Sari, gadis itu memperkenalkan diri. Nama yang indah. Senang bertemu denganmu, Sari. Saya juga, Joko, gadis itu tersenyum. Joko pergi, meninggalkan gadis itu sendirian. Sari lama menatap mobil yang menjauh, mencoba memahami apa yang akan terjadi dari perkenalan barunya ini. Pagi berikutnya dimulai dengan suara gemuruh dan desisan aneh. Sari, sambil menggeliat, bangkit dari tempat tidur yang berderit dan mendekati jendela. Di luar, di tengah-tengah semak belukar, berdiri Joko dengan sabit tua.
Rumput tergeletak dalam barisan rapi di bawah gerakan Joko. Terlihat jelas bahwa ia berkeringat, meskipun cuaca pagi yang sejuk. Sari membuka jendela dan memanggil pria itu. Joko menoleh, berhenti membabat. Ia bernapas dalam-dalam, menatap jendela yang terbuka dan gadis yang menatapnya. Sari hanya mengenakan gaun linen panjang yang ia temukan di lemari dan memutuskan untuk menggunakannya sebagai baju tidur. Setelah membersihkan rumah dan memasak, gadis itu sangat lelah. Ia tidak punya waktu untuk membongkar barang-barangnya, jadi ia mengenakan apa yang ia temukan di lemari neneknya. Apa yang Anda lakukan? Joko mengangkat alis, diam-diam mengungkapkan pendapatnya tentang pertanyaan bodoh itu. Saya tahu Anda sedang membabat rumput, tapi kenapa Anda melakukannya di rumah saya? Anda mau saya berhenti? Tanya Joko dengan sedikit sinis, menatap gadis itu. Sari menggelengkan kepala dan menutup jendela, tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Selain itu, ia memperhatikan tatapan pria itu. Ia jelas sedang mengamatinya. Untuk menghindari situasi seperti itu terulang, gadis itu berganti pakaian dan pergi ke dapur kecil. Sari memutuskan untuk membuat panekuk. Tentu saja, ia tidak pernah bangun sepagi ini dan tidak ingin memasak apapun. Selain itu, ritme kota yang cepat telah membiasakannya untuk tidak sarapan. Tetapi ia harus memberi makan penolong tak terduga yang memutuskan untuk datang pagi-pagi ke rumahnya dan bekerja. Ketika Joko selesai, yang terlihat dari berhentinya suara sabit, panekuk sudah siap. Sari baru saja selesai menggoreng panekuk terakhir. Gadis itu keluar ke teras dan memanggil penolongnya. Masuklah, sarapan dulu. Pria itu mengangkat bahu, meletakkan sabitnya, dan masuk ke dalam rumah. Ia basah kuyup oleh keringat dan lelah. Anda bisa pakai kamar mandi. Sari menunjuk ke kamar mandi dan pergi ke dapur. Joko, bertentangan dengan tawaran tuan rumah, hanya mencuci muka. Ia datang ke dapur dan duduk di meja. Di hadapannya ada sepiring panekuk dan krim asam. Sari berdiri di samping meja, melipat tangannya di dada. Berapa yang harus saya bayar? Joko mengangkat alis dengan tanda tanya. Anda kan tidak melakukan ini secara gratis. Dibayar dengan makanan. Pria itu tersenyum dan menggigit panekuk. Sambil bersandar di kursi, ia menatap lurus ke mata gadis itu, seolah ingin membaca sesuatu di dalamnya. Baiklah, jika Anda tidak mau menerima bayaran, saya tidak akan memaksa. Sari mengangkat bahu. Saya terbiasa bahwa setiap pekerjaan harus dibayar. Dan di kota tidak pernah dengar tentang bantuan? Sari mendengus dan tertawa. Anda sendiri bilang Anda dari kota. Bu Wati memberitahuku bahwa Anda tinggal di sini selama 8 tahun. Itu berarti Anda tidak bisa menyalahkan saya. Saya tidak menyalahkan. Hanya saja orang kota selalu terkejut ketika mereka dibantu begitu saja. Saya juga dulu begitu. Ngomong-ngomong, kenapa Anda tidak makan? Tanya Joko. Saya tidak sarapan, gadis itu menepis. Saya selalu harus berangkat kerja pagi-pagi. Saya tidak terbiasa. Biasanya ngemil di kantor. Dan Anda bekerja sebagai apa? Tanya Joko sambil memiringkan kepala. Ia menatap gadis itu dengan penuh minat. Asisten direktur utama perusahaan. Joko bersiul dan tersenyum. Luar biasa bahwa setelah itu Anda berakhir di sini. Ia mengayunkan tangannya ke sekeliling rumah kecil dengan wallpaper usang. Jangan salah sangka, saya tidak mengeruk uang dengan sekop. Mungkin hanya dengan sekop mainan anak-anak. Sangat kecil. Tapi saya menyukainya. Saya belajar tentang manajemen bisnis dan saya punya mimpi. Lalu terjadi stroke. Gadis itu mendengus. Tapi cerita itu akan saya ceritakan lain kali. Saya masih harus membersihkan rumah dan loteng hari ini. Lagi pula, malam ini teman saya janji akan datang. Kehidupan yang sibuk, Anda tahu. Joko tersenyum menanggapi kata-katanya. Saya juga harus pergi. Joko menghabiskan sarapannya dan meninggalkan rumah Sari. Ia kembali mengantarnya dengan tatapan panjang, mencoba memahami motif pria ini. Malam itu juga, Rina datang. Ia membawa beberapa barang yang diminta Sari. Rina bersiul melihat halaman yang sudah dibabat dan dibersihkan. Ia meletakkan tasnya dan memanggil temannya, yang saat itu sedang membersihkan jendela yang buram. Aku perlu mengganti kaca.
Menurutmu di mana bisa mencari tukang? Tanyanya tanpa menyapa. Rina tersenyum. Minta saja pada orang yang membabat seluruh halamanmu. Itu Joko, petani lokal. Dia kemarin mengantarku. Kurasa dia tidak punya waktu untuk kaca, Sari menepis. Tapi untuk rumput dia punya waktu, Rina mengangkat bahu. Petani apa? Sari berhenti menggosok kaca. Ia mengajak temannya masuk ke dalam rumah. Kalau tidak keberatan, tolong kupas kentang. Ada di bawah wastafel. Aku sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, lelah. Sari duduk di kursi dan menyeka keningnya dengan punggung tangannya. Rina melepas jasnya dan mengambil pisau. Jadi, bagaimana dengan petani itu? Aku tidak mengenalnya sebelumnya. Dia datang ke sini 8 tahun yang lalu. Saat itu nenekku baru saja meninggal. Dia punya peternakan, berbagai macam hewan, kebun. Apalagi yang harus kukatakan tentangnya? Kaya? Hina, tegur gadis itu. Apa? Rina kesal. Di zaman sekarang ini sangat penting. Baiklah, sebagai pria, bagaimana menurutmu? Sari berpikir sejenak. Entahlah. Dia agak ambigu. Awalnya dia kasar padaku di toko, lalu dia pikir mengantarku adalah ide yang bagus. Dan pagi-pagi datang untuk membabat rumput, padahal aku tidak minta. Lalu dia menolak menerima uang. Mungkin dia menyukaimu. Jangan bicara omong kosong, Sari menepis. Dia menganggapku gadis kota bodoh, sepertinya. Coba perhatikan dia. Mungkin setidaknya sekali dalam hidupmu kamu akan punya pria normal yang tahu bahwa dia adalah seorang pria. Sari memutar bola matanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana pekerjaan? Oh, jangan tanya. Tanpamu, bos kita benar-benar gila. Sudah ganti asisten 3 kali. Tidak bisa melakukan apa-apa. Ternyata kamu melakukan lebih dari yang kami semua kira. Sari sudah sebulan tinggal di desa. Ia terbiasa dengan rumah kecil dan kehidupan yang tenang. Dan ia terbiasa beristirahat, dan itu sangat mengganggunya. Seumur hidupnya, gadis itu bekerja. Ia dibesarkan di keluarga yang tidak terlalu kaya dan langsung bekerja setelah lulus. Ia tidak mengambil cuti tanpa alasan khusus dan selalu datang tepat waktu ke kantor. Dan sekarang, sudah sebulan ia hampir tidak melakukan apa-apa. Ya, minggu pertama Sari habiskan untuk membersihkan rumah. Ia mencoba membuatnya layak huni, menggosok semua yang ada di sekitarnya. Tapi kemudian datanglah keheningan dan ketenangan. Gadis itu bangun siang, membaca buku yang dibawa oleh Rina, mengunjungi nenek-nenek dan mendengarkan cerita masa muda mereka. Selain itu, Sari tidak bisa menghilangkan pikiran bahwa ia terus-menerus bertemu dengan Joko. Pada hari kedatangan Rina, ia mendengar percakapan tentang kaca dan keesokan paginya ia datang untuk menggantinya. Sari memberinya makan kue dadar, kemudian ia memperbaiki gerbang. Gadis itu kembali memasak sarapan untuknya. Hal itu terjadi beberapa kali lagi dan menjadi kebiasaan. Sari tidak lagi terkejut dengan suara gemuruh pagi hari di luar dan kehadiran seorang pria di bawah jendelanya. Dan Joko, seperti biasa, masuk ke dalam rumah dan duduk di meja. Hampir tidak ada percakapan panjang dan penting di antara mereka. Ia tidak memberinya bunga, tidak memujinya. Ia hanya ada di sana, ada di dekatnya. Ini terasa sangat aneh. Sari dengan sepenuh hati ingin memahami motifnya. Jujur saja, Joko, Anda datang ke sini hanya untuk makan, kan? Bukan saya yang bilang. Pria itu tersenyum, melepaskan keran yang bocor. Sebagian besar percakapan mereka seperti itu. Singkat, tidak berarti, dan biasanya jenaka. Di desa, beredar gosip, dan bahkan ada seorang gadis dari peternakan datang ke Sari, mengancamnya. Joko itu milikku, mengerti? Kata seorang gadis berambut coklat dengan lekuk tubuh yang montok. Kamu pikir kamu datang ke sini dari kotamu dan bisa merebut pria kami? Tapi tidak akan bisa. Orang asing itu dengan marah merobek sehelai daun dari pohon dan melemparkannya ke Sari yang terkejut, yang berdiri di teras. Ketika Joko datang lagi, ia menceritakan tentang penggemarnya. Anda takut? Pria itu tersenyum. Tapi sepertinya ada sedikit keseriusan dalam kata-katanya. Aku belum pernah takut pada wanita desa. Aku pernah diancam oleh paman-paman besar saat bekerja di perusahaan besar.
Suatu kali, aku menggantikan bos menolak sebuah perusahaan menandatangani kontrak. Mereka hampir menghajarku di sana. 5 pria dewasa berjas, dan aku sendirian. Itu yang menakutkan. Bukan sehelai daun yang dilempar oleh penggemar gila seseorang yang entah kenapa memperbaiki semua yang rusak di rumahku. Joko tersenyum dan terdiam. Anda tidak banyak bicara, ya? Pria itu mengangguk. Kalau begitu, mari kita beralih ke panggilan kamu. Sepertinya perbedaan usia kita tidak terlalu jauh. Joko setuju dengan usulan gadis itu dan kembali ke supnya. Sari tersenyum. Ia baru pertama kali melihat pria yang tidak mau bicara. Suatu hari, Sari berjalan-jalan di desa. Joko sudah lama tidak datang, dan ia menduga pria itu sudah bosan. Ia pergi berjalan-jalan untuk menyegarkan pikiran. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia berharap akan bertemu Joko di jalan. Entah kenapa, ia sangat ingin melihatnya lagi. Ia sudah begitu terbiasa dengan keheningannya yang aneh sehingga ia merindukannya. Satu-satunya yang ditemui gadis itu di desa adalah para pria yang berlarian ke sana kemari. Mereka saling berbicara tentang sesuatu. Sari mendekati Ibu Wati, yang keluar dari toko dan menatap ke kejauhan dengan cemas. Bu Wati, ada apa? Wanita itu meletakkan telapak tangannya di wajahnya. Peternakan Joko hancur, ada sesuatu yang tidak beres di sana. Masalah. Pria-pria dan wanita-wanita kita sangat sedih. Mereka bisa kehilangan pekerjaan. Di mana lagi bisa mencari pekerjaan di desa kita? Oh, celaka, celaka. Joko selalu berjuang keras, mencari jalan keluar. Tapi kali ini ada sesuatu yang benar-benar salah. Sari mengerutkan kening dan menatap ke kejauhan. Bisa tunjukkan jalan ke peternakan Joko? Ibu Wati menjelaskan cara menuju ke tempat kerja Joko. Peternakannya berada di ujung desa. Itu adalah bangunan panjang yang besar dari mana terdengar suara lenguhan sapi. Di beberapa tempat, ada wanita-wanita dengan celemek berjalan membawa ember. Di halaman belakang ada para pria. Di belakang peternakan ada kebun-kebun besar. Sekarang, di pertengahan musim gugur, kebun-kebun itu kosong. Sari bertanya kepada seorang wanita yang lewat di mana letak kantor Joko dan pergi ke sana. Kantor pria itu kecil, bahkan bisa dibilang sangat kecil. Di tengah ada meja dan kursi. Di sudut ada lemari dan sebuah jendela kecil di dinding, dari mana sedikit cahaya masuk. Joko sendiri berdiri di tengah kantor, membungkuk di atas kertas-kertas. Ia mengucapkan sesuatu dengan bibir saja, menghitung di kalkulator, dan membuat koreksi pada dokumen. Sari mendekat. Joko, halo. Pria itu berbalik dengan tajam dan menghela napas. Apa ada yang rusak lagi? Tanyanya. Maaf, sekarang bukan waktu yang tepat. Tidak, jawab Sari. Aku dengar kamu punya masalah. Aku datang untuk membantu. Ada masalah dengan dokumen? Semuanya baik-baik saja. Aku bisa mengatasinya, kata pria itu dengan sedikit kasar. Ia mendekat dan hampir mendorong Joko, mengambil kertas-kertas itu. Pria itu mendesah keras. Pergilah. Atau aku terpaksa menyeretmu keluar dari sini dengan paksa. Sari mengangkat tangan dan melihat lebih dekat. Ia baru saja melirik kertas-kertas itu, tetapi sudah melihat jumlah uang yang sangat besar dan pengeluaran yang tidak masuk akal yang untuk tempat sekecil ini, relatif terhadap kota, sama sekali tidak perlu. Apa kamu punya akuntan atau spesialis keuangan? Aku bisa mengatasi semuanya sendiri, ulang Joko. Aku lihat bagaimana kamu mengatasinya. Pengeluaran besar-besaran entah kemana. Kamu butuh spesialis secepatnya. Dan di mana aku bisa mendapatkannya? Tanya Joko dengan muram. Sari tersenyum lebar dan menunjuk dirinya sendiri. Aku lulusan ekonomi. Selain itu, aku bekerja beberapa tahun di perusahaan di mana pengeluaran dan pendapatan jelas lebih besar daripada milikmu. Joko melambaikan tangan dan duduk dengan lelah di kursi, meninggalkan Sari dengan kertas-kertasnya. Larut malam, ketika sudah gelap, Joko dan Sari keluar dari kantornya. Peternakan sudah kosong. Para pekerja sudah membersihkan dan menutup semuanya. Kamu yakin jika pengeluaran ini dihilangkan, tidak akan ada yang berubah? Untuk apa kalian punya ruang pendingin dan pengiriman susu 3 kali sehari? 1 kali sudah cukup.
Susu itu akan diangkut dan sisa waktunya akan disimpan di lemari es. Tidak ada gunanya membuang-buang uang untuk mobil dan pengeluaran besar-besaran untuk itu. Dan begitu juga dengan banyak pengeluaran lainnya. Anggarannya disusun dengan sangat tidak terampil. Joko menggaruk tengkuknya dengan bingung. Aku kan dulunya tentara, jauh dari anggaran dan akuntansi. Ayahku selalu bermimpi punya peternakan besar dan ladang sendiri. Aku memutuskan untuk mewujudkan mimpinya, meskipun terlambat. Terlambat? Dia sudah meninggal? Syukurlah tidak. Dia sakit parah. Terpaksa kumasukkan ke panti khusus. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengatasinya. Jadi, terpaksa membangun kembali peternakan dari nol. Sari menatap Joko dengan simpatik, berjalan di jalan setapak yang sempit, udara di luar dingin, angin bertiup, tapi rasanya tidak ada yang lebih baik dari ini, begitu tenang dan damai. Jadi, bagaimana cerita tentang stroke itu? Tanya Joko tiba-tiba. Sari tersentak. Awalnya ia ingin bercanda, tetapi kemudian ia ingat bahwa ia berjanji akan menceritakannya. Sambil mendesah keras, ia memulai ceritanya. Saat itulah aku memikirkan rencana itu, Sari teringat percakapan dengan detektif. Rina membantuku melaksanakannya. Dia menemukan seorang dokter yang dengan bayaran kecil setuju untuk mengatakan bahwa aku kena stroke dan akan segera meninggal. Mereka percaya dengan cepat, seolah tanpa berpikir dan menantikannya. Itu mengerikan. 3 minggu aku tinggal dengan suami dan ibu mertuaku benar-benar menghilangkan rasa kasihan padanya. Aku menjadi terlupakan dan tidak dibutuhkan siapapun. Dan ketika dia membawaku ke sini, aku sadar ini adalah akhir. Joko menggenggam tangan gadis itu dan meremasnya dengan erat. Sari menatap telapak tangannya yang digenggam pria itu dan mengangguk sebagai tanda terima kasih atas dukungannya. Kenapa tidak kembali ke kota? Awalnya aku hanya ingin menenangkan diri dan menunggu sebentar. Tapi kemudian aku sadar aku tidak mau ke sana. Ritme di sana begitu cepat, selalu terburu-buru. Lagi pula, itu adalah pengingat lain tentang Bo dan ibunya. Joko melepaskan tangan gadis itu dan mempercepat langkahnya. Ayo, kutunjukkan sesuatu. Mereka berjalan lama. Sari tidak tahu kemana. Namun, ketika mereka sampai, ia terkesiap karena terkejut. Pria itu membawanya ke sebuah rumah mewah yang besar dengan pagar tinggi. Ini rumah temanku. Kami bertugas bersama. Dia baru saja meninggal karena kanker. Sekarang rumahnya dijual. Dan aku tidak mau. Aku ingin membelinya. Tapi kamu tahu sendiri aku tidak punya uang. Rumah ini akan dibeli untuk dihancurkan dan dibangun sesuatu seperti penggergajian kayu atau entah apa. Kamu sadarkan jika kamu membeli rumah ini, tidak akan ada jalan kembali? Aku tidak mau kembali ke kota. Untuk desa, aku terlalu cepat, tidak sabaran. Untuk kota, terlalu lambat. Paradoks seperti itu. Di sini aku bisa mencapai sesuatu. Di sana tidak. Sari menatap wajah keras pria itu, matanya yang menatap rumah itu dengan penuh harapan, bibirnya yang terkatup rapat, dan kerutan di dahinya yang muncul saat Joko memikirkan sesuatu yang serius. Di mata Sari, muncul percikan tekad. Ia menggenggam tangan Joko seperti yang dilakukannya beberapa menit yang lalu dan tersenyum. Kamu pasti akan berhasil. Aku akan membantumu. Kita akan memajukan peternakan ini dan kamu akan menjadi seperti yang diimpikan ayahmu. Aku janji. Joko kembali tidak menjawab, tetapi harapan yang membara di matanya membuatnya senang. Ia percaya pada yang terbaik. Joko dan Sari mulai bekerja bersama. Ia membantunya memajukan peternakan, menciptakan kondisi kerja baru. Mereka membeli ternak dan peralatan baru. Keuntungan mulai muncul tidak hanya di atas kertas. Pria itu sangat senang dengan hal ini. Ia beberapa kali memberikan bunga kepada gadis itu sebagai tanda terima kasih, dan juga tradisi memperbaiki rumah Sari kembali. Ia datang hampir setiap pagi. Ia memasak sarapan. Itu adalah ritual mereka. Beberapa minggu setelah jalan-jalan itu, Rina datang ke tempat gadis itu dan membawa dokumen. Kamu yakin? Tanyanya kepada temannya. Lebih dari yakin. Jawab Sari dan mengambil map itu. Tidak akan ada jalan kembali. Rina mengulangi kata-kata Sari sendiri. Aku tahu.
Dan aku siap mengambil risiko. Rina diam, tidak ingin berdebat dengan temannya. Setelah apa yang terjadi, ia berusaha mendukungnya dalam segala usahanya. Sari memeluk dokumen itu ke dadanya dan berjalan menuju peternakan. Hari ini, peralatan baru akan datang, jadi gadis itu bergegas sebisanya. Selain itu, ia punya kabar gembira. Sari menemukan Joko, seperti biasa, di kantornya. Ia duduk di meja dan menulis sesuatu. Melihat gadis itu, ia tersenyum dan wajahnya berseri-seri. "Kamu datang pagi sekali," katanya sambil menarik kursi untuk Sari. Gadis itu duduk di meja dan meletakkan kertas-kertas itu. "Bacalah." Joko mengambil map itu dan mulai membolak-balik kertas-kertas itu dengan perlahan. Dengan setiap halaman, matanya semakin membelalak. Gadis itu mengamati reaksinya dengan rasa takut dan antisipasi yang tersembunyi. Menutup map itu, Joko meletakkannya di atas meja dan menatap gadis itu. "Apa yang kamu lakukan?" tanyanya dengan suara serak. Kamu membeli rumah itu?" Sari mengangguk dan bangkit dari kursi. Ia berdiri tepat di depan pria itu, mendongakkan kepala dan menatap lurus ke matanya. "Kamu tidak ingin rumah itu dihancurkan. Itu rumah temanmu. Dan aku berjanji bahwa kamu akan berhasil. Itu uang yang sangat banyak," desah Joko. "Itu uangku. Aku bisa melakukan apa saja dengannya. Lagi pula, aku suka desa ini dan..." Aliran pikiran Sari terputus oleh sebuah ciuman. "Jadi ini caramu untuk mendapatkan rumah itu?" Sari tersenyum saat Joko menjauh. "Begitukah pendapatmu tentangku?" tanyanya dengan suara serak. "Tidak," desah gadis itu. "Aku membeli rumah ini untuk kita. Jika kamu ingin kita bersama, kurasa aku jatuh cinta." Pria itu kembali mencium gadis itu. "Aku juga," jawabnya, memeluk Sari dengan lembut. Kembali ke masa kini. Wibowo duduk di seberang istrinya dan tidak bisa percaya dengan ceritanya. Tangannya terkulai lemas di pangkuannya, dan matanya menatap lurus ke depan. Ia tidak mencoba melihat apapun, hanya saja ia tidak bisa menoleh karena terkejut. "Maksudmu, kamu mengarang semua ini untuk mengujiku?" Sari menatapnya dengan sedih dan menyesap tehnya. Pintu diketuk. Rina masuk dengan gaun biru ketat. Ia menatap lurus ke arah Wibowo dan tersenyum. "Nah, sudah kamu ceritakan semuanya padanya?" "Sayang sekali aku tidak bisa melihat wajahnya. Terlambat sedikit, jadi kamu tahu semuanya?" Wibowo membentak. Rina tersenyum. "Dokter yang kusewa untuk memberikan diagnosis itu adalah kenalanku. Apa kamu pikir Sari melakukan semua ini sendirian? Dia terlalu mencintaimu untuk melakukannya. Tapi kamu menghancurkan hatinya. Kamu pikir kamu bisa memperlakukannya seperti sampah." Wibowo mengatupkan bibirnya. "Kamu tidak tahu apa-apa. Sari, aku mencintaimu, Sari." Sari mengangkat alis, tersenyum. "Dan Lia? Sudah tidak memuaskanmu lagi? Atau dia tidak sabar menunggu kamu membuka bisnismu dan menghujaninya dengan hadiah?" Wibowo membuka mulut untuk membantah, tetapi pada saat terakhir ia terdiam, menyadari bahwa pembelaan tidak ada gunanya. "Tapi beraninya kamu mempermainkan kami seperti ini, aku dan ibu?" tanya Wibowo. "Dia sangat sedih ketika tahu kamu sakit." Rina dan Sari saling pandang dan tertawa. Ibu Ratna berlari paling depan dan berteriak kegirangan karena menantunya sakit dan akan segera meninggal. "Dia lebih menantikan warisanku daripada kamu." Wibowo menatap rumah itu, lalu tersenyum lebar. "Kamu membeli dan menghasilkan semua ini selama menikah denganku." Rina mengerutkan kening, mengerti kemana arah pembicaraan suami temannya. Ia ingin membantahnya, tetapi pria itu kembali membuka mulut. "Dan karena kamu memperolehnya selama menikah denganku, maka setengah dari harta ini milikku, kan?" Rina adalah seorang pengacara. Ia tahu betul hukum dan bagaimana akhir dari situasi seperti ini. Sari bangkit dari kursinya dan menatap suaminya dengan marah, hendak mengatakan semua yang ia pikirkan tentangnya. Tetapi pada saat itu, pintu terbuka dan masuklah pria yang tadi memotong jalan Wibowo. "Halo, Joko." Rina mengangguk dan membisikkan sesuatu di telinga pria itu. Pria itu berbalik ke arah Wibowo dengan wajah yang sangat serius dan marah, sepertinya hampir mustahil untuk menghentikannya. Ia mendekati pria itu. Wibowo menelan ludah ketakutan dan mulai mundur, mencari jalan keluar.
Kalau kamu, idiot, berani mengancam Sari, aku akan membuat hidupmu sangat manis, kata Joko dengan kasar, mencengkeram kerah Wibowo dan melemparkannya keluar dari ruangan. Rina, Sari, dan Joko mendengar pintu depan dibanting. Wibowo berjalan cepat menjauh dari rumah. Kenapa kamu biarkan dia masuk? Tanya Joko pada Sari, mendekat dan memeluknya dari belakang. Di depan suaminya, ia menahan diri, tidak ingin menunjukkan kelemahan. Tapi semua orang di ruangan ini tahu betapa sulitnya ia perezela pengkhianatan suaminya. Gadis itu berdiri dengan kepala tertunduk, menahan keinginan untuk menangis. Aku harus menceritakan semuanya padanya, kata gadis itu. Aku perlu melihat wajahnya ketika dia sadar bahwa warisanku tidak akan pernah menjadi miliknya. Apa kamu merasa lebih baik setelah itu? Tanya Rina. Sari mengangguk dan membungkus dirinya lebih erat dalam pelukan Joko yang kuat dan dapat diandalkan. Besok juga aku akan mengajukan gugatan cerai. Meskipun diancam oleh Joko, Wibowo tetap memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai dengan pembagian harta ke pengadilan. Dari sudut pandang hukum, semuanya benar. Jika ia ingin menuntut warisan, ia salah. Tetapi gadis itu membeli rumah dan menyewa ladang, pendapatan dari mana dianggap sebagai harta bersama. Pemberitahuan dari pengadilan datang melalui pos. Joko membawanya bersama dengan dokumen lain dan menyerahkannya dengan muram kepada gadis itu. Ketika Sari membuka amplop dan membaca surat panggilan sidang, ia langsung pucat dan duduk dengan lelah di sofa. Ia kotor dan berdebu, baru saja pulang dari ladang. Tetapi ia tidak peduli. Ia tidak berpikir bahwa Wibowo akan benar-benar mengajukan gugatan pembagian harta. Namun, ia juga berpikir bahwa Wibowo tidak akan meninggalkannya untuk mati. Ia ternyata orang yang sangat tidak terduga. Kita butuh pengacara yang baik, kata Joko sambil mengambil pemberitahuan itu. Rina, kata Sari. Dia memimpin departemen hukum di perusahaannya. Dia punya lisensi untuk menangani kasus. Kurasa dia bisa membantu kita. Lagi pula, kita tidak perlu menceritakan kisah kita padanya. Joko duduk di sebelah gadis itu. Dengar, kemarin aku masuk ke kamar mandi setelahmu dan Sari menatap pria itu dengan ketakutan, tidak tahu harus berkata apa. Dan aku menemukan tes itu. Kamu hamil? Sari mengangguk. Aku tidak tahu bagaimana harus memberitahumu. Kupikir kamu akan menentangnya dan ciuman lembut memotong ucapan gadis itu. Ia memeluk pria itu dan tersenyum lebar. Jadi kamu tidak keberatan? Senyum gembira dan mata berbinar pria itu memberikan jawaban yang lebih baik daripada kata-kata apapun. Ia memeluk gadis itu dengan erat dan mendekapnya. Jika bajingan itu memutuskan untuk mengambil setengah dari hartamu, aku tidak peduli. Kita tidak akan kehilangan apa-apa. Kita akan punya rumah kita, ladang kita, anak kita, dan kita sendiri. Kita akan saling memiliki. Sari menutup matanya dan menghela napas dalam-dalam. Tetapi ketika ia membukanya, Joko melihat tatapan yang pernah menakuti detektif itu. Itu adalah tatapan yang tegas dan tak tergoyahkan. Dia pergi ke pengadilan untuk mengambil dariku apa yang menjadi milikku karena darah. Tapi dia akan keluar dari sana dengan tangan hampa. Aku akan mengambil tidak hanya milikku, tetapi semua yang ia miliki. Dia akan kehilangan segalanya. Sidang berlangsung sangat cepat, seolah-olah alam semesta sendiri ingin segera menyelesaikan kasus aneh ini. Rina menjadi pengacara Sari. Joko mendukung gadis itu dari bangku saksi, seperti banyak penduduk desa lainnya. Hakimnya adalah seorang wanita berambut merah tinggi dengan tatapan tajam. Ia dengan bosan mendengarkan pernyataan penggugat, Wibowo, mengajukan pertanyaan klarifikasi yang tidak selalu bisa dijawabnya. Sepertinya hal itu menghiburnya. Sebagai saksi dari pihak penggugat adalah Ibu Ratna, tetangga, dan teman-teman Wibowo. Mereka semua hanya mengatakan hal-hal buruk tentang gadis itu. Ibu Ratna bahkan berpidato seolah-olah ini adalah yang terakhir kalinya, menyalahkan semua dramatisme yang ia miliki. Saya sangat takut ketika dia kena stroke. Saya tidak tidur 3 malam, menunggu kabar dari rumah sakit. Air mata mengalir dari mata wanita itu. Ia menyekanya dengan sapu tangan putih dan melanjutkan, dan ketika saya melihat Sari, saya sendiri hampir kena serangan jantung. Dia tidak bergerak, dia hampir tidak hidup. Saya harus merawatnya sementara Bowo bekerja.
Saya membersihkan kotorannya, memberinya makan, dan ternyata dia tidak sakit. Hal terburuk yang pernah saya alami sudah terjadi pada saya. Saya dan putra saya dikhianati, dibohongi, dan sekarang mereka ingin membuat kami kehilangan segalanya. Ibu Ratna kembali menangis dan duduk kembali di bangku. Hakim, setelah pidatonya, tampaknya mulai tertarik dengan kasus ini dan dengan minat mendengarkan saksi-saksi lainnya. Yang mulia, jangan percaya kata-kata penggugat dan saksi-saksinya. Mari kita mulai dengan fakta bahwa tergugat memiliki bukti perselingkuhan penggugat. Rekaman terlampir dalam berkas. Di seluruh ruang sidang, terdengar rekaman percakapan Lia dan Wibowo. Kemudian, sebagai saksi, tampil detektif yang menceritakan tentang hubungan penggugat. Bohong. Ibu Ratna melompat dari bangku, tetapi setelah peringatan hakim, ia duduk kembali. Ia tampak sangat sedih dengan fitnah itu. Selanjutnya, saya ingin mencatat bahwa tergugat tidak menipu penggugat secara dokumenter. Dia hanya berpura-pura sakit untuk mengujinya. Tidak ada surat keterangan yang diberikan. Dokter hanya secara lisan mengatakan diagnosis pasien kepada penggugat dan ibunya. Selain itu, pihak penggugat mengklaim telah merawat tergugat yang sakit, lanjut Rina. Namun, saya memiliki rekaman percakapan Ibu Ratna dengan putranya, mohon diputar. Ya, Bowo, memberinya makan. Oh, aku keasyikan membaca, lupa sama sekali. Tapi tidak apa-apa, dia bisa tahan sampai makan siang, tidak akan kurus. Kamu bagaimana di sana? Sudah menemukan perawat untuknya? Bagus. Yang penting bayarannya murah. Tidak apa-apa, dia suka minum. Dokter kan bilang dia tidak akan lama lagi. Rekaman dimatikan dan seisi ruangan terkesiap karena terkejut. Rina melanjutkan, selain itu, penggugat mengajukan permohonan pembagian harta berikut, sebuah rumah di Desa Ilir, Jalan Repin nomor 8, serta pendapatan dari ladang perusahaan padi emas, yang memang dibeli oleh Ibu Sari, yaitu tergugat. Tetapi harta ini sudah diserahkan kepemilikannya secara penuh kepada Bapak Joko seminggu sebelum gugatan diajukan. Akibatnya, harta itu diperoleh dalam perkawinan dan diberikan juga dalam perkawinan. Jadi, penggugat tidak bisa menuntut pembagiannya. Sisa uang di rekening pribadi tergugat dan saham di properti di Belanda adalah bagian dari warisan yang juga tidak berhak dituntut oleh penggugat. Hakim tersenyum. Ia melakukannya hampir tidak terlihat, tetapi Sari yakin bahwa ia menatap Wibowo dengan sedikit kegembiraan. Untuk mentransfer kepemilikan harta kepada Joko, mereka harus berusaha keras dan mencari notaris korup yang membuat kesepakatan dengan tanggal mundur. Ini sangat membantu kasus ini. Jadi, gugatan ini dianggap tidak sah? Tanya hakim kepada Rina. Gugatan Bapak Wibowo ditujukan untuk pembagian harta yang adil antara mantan suami istri, tetapi ini bukan hanya harta tergugat, tetapi juga harta penggugat sendiri, yaitu apartemen 3 kamar di Jalan Pegaso nomor 24, Blok 3, apartemen 33, mobil merek BMW, serta uang di rekening bersama penggugat dan tergugat. Protes. Pengacara Wibowo, seorang lelaki tua botak dengan kacamata bundar, melompat dari tempatnya. Apartemen itu adalah warisan penggugat dari ayahnya. Benar, Rina mengangguk. Tetapi menurut hukum, jika salah satu pasangan telah melakukan perubahan signifikan pada harta pasangan lainnya, maka itu dapat diakui sebagai harta bersama. Dan perubahan signifikan apa yang telah dilakukan? Tanya pengacara itu. Sekarang di layar, Yang Mulia, Anda akan melihat foto apartemen sebelum direnovasi. Seperti yang Anda lihat, kondisinya cukup memprihatinkan. Ini tepat setahun setelah pernikahan. Dan ini foto apartemen setelah direnovasi, setengah tahun kemudian. Bagaimana Anda membuktikan bahwa ini dilakukan dengan uang tergugat? Pertama, dalam periode waktu dari September hingga April ketika renovasi berlangsung, penggugat tidak bekerja. Dan menurut laporan bank, di rekening pribadinya tidak ada jumlah uang yang diperlukan. Selain itu, dalam berkas terlampir kesaksian mandor tim yang melakukan renovasi. Kontrak ditandatangani atas nama tergugat. Para pengacara berdebat lama, memanggil saksi, dan mencoba membuktikan sudut pandang mereka. Tetapi tak lama kemudian, hakim pergi untuk membuat keputusan. Ia kembali dengan sebuah map merah besar. Sidang akan dimulai, kata asisten hakim.
Pengadilan telah memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat. Harta Bapak Wibowo akan dibagi antara dia dan istrinya. Sepertiga dari apartemen menjadi milik tergugat, mobil menjadi milik bersama. Dan 50% uang dari rekening penggugat menjadi milik Ibu Sari. Keputusan pengadilan telah dibuat dan tidak dapat diganggu gugat. Palu diketuk, menyelesaikan semuanya. Wibowo dan Ibu Ratna menatap Sari, yang dipeluk oleh Joko, dengan kemarahan dan kebencian. Rina, dengan senyum lebar, bergabung dengan mereka. Sudah kubilang kita akan mengambil semuanya darinya, kata gadis itu dengan suara yang sedikit aneh dan bahkan obsesif. Itu hakmu, desah Joko. Bukan miliknya, tapi milikmu. Mengerti? Sekarang kita punya semua yang kita impikan, pria itu tersenyum. Tinggal punya anak dan rumah akan lengkap, tentu, kata Rina sambil mengumpulkan kertas-kertasnya. Nah, Sari mengulurkan tangan dan menatap perutnya. Rina tersenyum. Cepat juga, ya? Mau aku jadi ibu baptis? Apa kami punya pilihan? Tanya Joko. Tidak ada. Sari tersenyum dan kembali memeluk dua orang paling berharga dalam hidupnya. Sekarang, hidupnya pasti akan baik-baik saja.